Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan oleh karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati di bulan yang baru ya. Bulan November yang baru, di minggu yang pertama akan sangat bersukacita ketika firman Tuhan hari ini berbicara tentang Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan dalam kehidupan kita. Kiranya kita boleh dapat menyembah Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan kita boleh menghormati Tuhan dengan apa yang ada pada kita, biarlah kita memberikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik yang ada di gedung serbaguna ini ataupun mungkin yang ada di rumah mereka masing-masing, mari kita terus menjaga protokol kesehatan kita dengan baik demi keamanan dan kenyamanan bagi semuanya. Sekali lagi selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita akan mempersiapkan diri. Kita masuk di dalam ibadah. Luangkan waktu untuk berdoa, untuk mengucap syukur, dan senantiasa bersyukur. Karena Tuhan itu baik. Apapun itu situasi kondisi kita, Tuhan itu baik. Dan mari kita membuka hati kita untuk senantiasa mau diproses setiap detik, setiap saat, setiap waktu, supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya hidup kita tenang bersamanya. Roh-Mu yang hidup memenuhiku. Ku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari kita buka hati. Jamahanmu berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang
Tuhanku, Engkaulah damaiku. Jiwaku Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai, yang menyertai-Ku. ku buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. mari kita buka hati, Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi yang indah, hari yang indah Kau berikan bagi kami. Kami mau membuka hati kami Tuhan Yesus untuk mendapatkan jamahan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di hadirat-Mu. Biarlah Engkau yang otoritas dalam hidup kami. Kami boleh berjalan dengan memandang Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, oleh karena Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Kau sendiri yang beracara, yang memimpin kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur Tuhan berikan udara yang segar, cuaca yang cerah, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup tidak terlepas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. Ketika kita menghadapi berbagai-bagai macam persoalan dalam kehidupan kita, apalagi di dalam masa pandemi, mari kita serahkan semua persoalan hidup kita dan sertakan Allah di dalam hidup kita ketika kita menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Karena kita tidak akan pernah terlepas. Semua ada oleh karena kita masih hidup. Tetapi Tuhan berjanji Dia akan senantiasa menyertai kita. Bahkan Dia akan menggendong kita sampai tua kita, sampai memutih rambut kita. Allah kita tidak pernah melepaskan hidup kita dengan sia-sia, tetapi tetap setia untuk tetap senantiasa bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Bawa Serta Dengan Allah. Pujian medley ini akan menjadikan berkat bagi kita supaya kita semakin diberkati. Pujikan dengan penuh sukacita. Bawa serta, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah
akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Dengan semangat, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah sampai masa Tuhan, sampai masa tuaku. Aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kau terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuaku, sampai masa tuaku. Aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggungmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu sampai masa tuaku, sampai masa tuaku. Aku Yesus tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul, aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Amin. Silakan duduk kembali. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Walaupun kita seringkali menyakiti, seringkali kita membuat Tuhan Yesus kecewa, tetapi Dia akan tetap menggendong kita. Dia akan memikul kita segala beban permasalahan hidup kita. Pujian tema kita, tema dalam minggu ini adalah Yehova Jireh. Allah menyediakan, El Shaddai. Kita amainin pujian ini, bahwa Allah tetap menjaga, memelihara, menghibur, bahkan memberkati hidup kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah
cemas, Dia memberkati bulan Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Allah kita El Shaddai, Allah yang senantiasa mengerti akan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 22 ayat yang ke-14. Kita akan bacakan 2 kali, lalu dilanjut dengan pujian persiapan firman Tuhan. Kejadian 22 ayat yang ke-14, 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sekali lagi. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ku rindu firman-Mu. Mari kita persiapkan hati kita. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari Tuhan penuhi dengan Roh-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Aku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu. Ya Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku
hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Dengan sepenuh hati katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Dengan sepenuh hati katakan, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Aku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Biarlah kiranya hari ini ketika kami merasakan kehadiran-Mu, ketika kami tertunduk diam untuk merenungkan perkataan-Mu hari ini, kami boleh dikuatkan dengan panggilan kami bahwa sesungguhnya Engkau sudah menyediakan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Namun demikian kami rindu Engkau mengatakan bagaimana kami beroleh kesediaan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang lemah, yang tidak sempurna. Tetapi biarlah dengan urapan kuasa-Mu, setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan firman-Mu untuk kami. Urapi kami semua yang ada di tempat ini supaya kami boleh melihat akan karya-Mu, mendengar akan sabda kebenaran-Mu, melakukan apa yang akan Engkau perintahkan kepada kami, sehingga Yehova Jireh terjadi. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami percayakan sepenuhnya firman-Mu ini. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa dan biasa di luar ya. Puji nama Tuhan. Selamat datang Dr. Petris yang boleh bersama-sama dengan kita. Silahkan jikalau ada keluarga-keluarga yang sakit ya. Bisa di klinik 24 jam Cibulan. Bisa datang ke sana. Saya anggota SPBF, diskon ya dok. Gitu. Ya, puji nama Tuhan bisa bersama-sama dok.
Terima kasih juga kepada kita semuanya. Mohon maaf Pak Tony dan Ibu tidak bisa hadir karena beliau dalam kondisi yang kurang fit ya. Jadi tidak berani hadir untuk di Taman Safari Indonesia. Jadi tolong terus didoakan. Lalu perlu perhatian kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, minggu besok kita akan mengadakan perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Silakan kita boleh mempersiapkan dengan baik sehingga kita boleh dilayakkan oleh Tuhan kita, Sang Penebus yang memberikan keselamatan bagi kita. Jadi tanggal 12 hari Minggu nanti kita akan ada perjamuan kudus. Lalu berikutnya adalah Natal kita. Natal kita sudah dekat. Safari Park Baptist Fellowship akan mengadakan ibadah syukur Natal pada tanggal 12 ya, tanggal 12. Minggu besok 14 maaf, jadi tanggal 14 perjamuan kudus untuk di November. Tanggal 12 Desember kita akan mengadakan ibadah syukur Natal di lot Pak Febri. Jadi mohon pertolongannya untuk membooking tempat itu ya. Di lot hotel pada jam setengah 6 sore, jadi jam 17.30 silakan bagi semuanya yang boleh hadir. Dan kalau ada karyawan Taman Safari, ada siapa Mbak Kristi ya, Mbak Juwita, boleh mempersiapkan satu lagu, akan sangat baik sekali di samping anak-anak dan paduan suara yang nanti akan dikomanduin oleh Mas Yohanes. Ya kita persiapkan dengan baik dan doakan juga bahwa SPBF Prigen juga akan mengadakan perayaan Natal di Prigen Malang pada tanggal 5, didoakan. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Hari ini secara khusus di bulan Desember ini kita akan bersama-sama berbicara dalam satu tema Allah kita, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, perbuatan ajaib Allah yang hebat dan luar biasa, yang disaksikan dan juga yang dirasakan oleh umat Tuhan pada masa lalu, bahkan masa kini dan masa yang akan datang, yang tentunya menjadi kerinduan bagi kita bersama-sama. Oke, next. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama berbicara tentang Yehova Jireh atau Tuhan menyediakan, kita bisa melihat bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita tentang Tuhan menyediakan adalah seringkali berhubungan dengan doa. Ada banyak orang berkumpul, berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan. Segala sesuatu yang diharapkan adalah permohonan di mana meminta sesuatu kepada Tuhan. Apakah itu dalam kebutuhan finansial, apakah itu di dalam kebutuhan perekonomian, apakah itu mungkin di dalam kebutuhan hari lepas hari, masa depan, pekerjaan, beban hidup, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Seringkali ini menjadi satu pergumulan, apakah benar bahwa Tuhan itu menyediakan? Baik itu pribadi berdoa kepada Tuhan, baik itu berkumpul seperti gambar ini, berdoa untuk saling mendoakan, sharing, berbagi, memohon bahwa Tuhan akan menyediakan. Oke, next. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, nah seringkali kebanyakan orang berdoa untuk kebutuhan sehari-hari. Betul ya? Besok mau makan apa, besok mau makan dengan siapa, dan akhirnya besok mau makan siapa gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tentunya ini menjadi harapan kita, kebutuhan hari lepas hari, mungkin pendidikan anak-anak kita. Mungkin apakah dapur kita masih bisa ngebul atau tidak, kita sedang terus berjuang untuk menyatakan kepada Allah, memohon, berteriak, bahkan dengan tangisan air mata, supaya segala kebutuhan yang kita butuhkan itu dapat tercapai, dapat diwujudkan melalui permohonan kita kepada Tuhan. Amin ya. Apakah itu salah? Enggak ya, kita meminta kepada Bapak kita kok. Kalau kita meminta sesuatu kepada ayah kita, ibu kita dengan merengek-rengek dan sebagainya, kadang-kadang Bapak kita memberi juga ya. Kadang-kadang harus dipukul dulu ya, dengan tangisan sehingga kita baru diberi dan sebagainya. Oke. Nah saudara, ada sebuah kisah ya. Kalau saudara pernah melihat foto ini atau gambar ini namanya Zuli Sanguino. Dia seorang yang cukup terkenal. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, tetapi dia bisa menjadi seorang pelukis yang begitu hebat dan luar biasa. Tetapi apakah kita tahu
apa yang dialami pada masa ketika dia waktu kecil sampai pada akhirnya dia berhasil. Pada usia 15 tahun, seringkali di dalam kehidupannya sampai pada titik 15 tahun dia masih dibully, masih diejek, diolok-olok. Dikatakan, hei kamu alien gitu ya. Suka nonton Alien ya. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, diejek dan sebagainya. Dan akhirnya bahkan di usia yang 15 tahun dia harus diperkosa oleh orang. Sebuah tangisan, harapan masa depan yang tidak ada artinya. Akhirnya dia mencoba untuk bunuh diri. Dia naik ke lantai atas. Lalu dia mau terjunkan dirinya untuk membunuh dirinya. Karena sudah tidak ada sebuah kebanggaan di dalam dirinya. Ibunya mengetahui, memeluk akhirnya, kamu tidak bisa seperti ini. Kamu bisa berhasil. Di tengah-tengah keterpurukan yang ada, kamu pasti berhasil. Kamu pasti berhasil. Mama, aku tidak bisa membanggakan kamu, Ma. Aku bagaikan benalu yang senantiasa menggantungkan diriku kepada mama. Aku tidak ada artinya, lebih baik aku mati. Mama masih bisa melakukan hal apapun tanpa memperhatikan aku. Tidak. Engkau anakku yang berharga. Sehingga dengan semangat yang luar biasa, akhirnya Zuli Sanguinu ini menjadi seorang yang terkenal. Dalam kehidupannya bersama dengan Allah, Tuhan menyediakan dari sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia bisa menghasilkan berkat bagi banyak orang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencermati, melihat, merenungkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita next. Kenyataan-kenyataan yang harus kita pahami berkenaan dengan Jehovah Jireh. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22 kita bisa melihat Jehovah Jireh yang artinya Allah menyediakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tetapi fakta kenyataan yang terjadi pada masa-masa sekarang ini, terkadang ayat ini menjadi ayat comotan ketika kita sedang menghadapi kebutuhan jasmani. Kadang-kadang kita sedang menghadapi kebutuhan finansial, kebutuhan yang mendesak. Kita akhirnya mengklaim kepada Allah dan menuntut Allah untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Fakta, kenyataan, ayat ini menjadi ayat yang seringkali kita klaim. Tuhan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pasti Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhanku. Sehingga ketika suatu saat doa-doa kita berteriak kepada Allah, Yehovah Jireh, Allah menyediakan, dan tanpa kita memahami apa yang sesungguhnya menjadi maksud Allah, seringkali kita mengatakan bahwa Alkitab kita, Alkitab yang salah. Janji Tuhan, janji yang salah. Kenyataannya ketika saya meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tidak memelihara kehidupan saya, walaupun saya sudah melakukan apa yang Tuhan katakan. Pertanyaannya, apakah memang benar kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan benar? Hari ini kita bersama-sama melihat 3 prinsip Yehovah Jireh. Allah menyediakan. Bagaimana Allah menyediakan Abraham di saat terdesak, di saat kritis, bagaimana Yehovah Jireh terjadi. 3 prinsip inilah yang dilakukan oleh Abraham sehingga Yehovah Jireh terjadi. Kalau 3 prinsip ini menjadi bagian yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sebuah keyakinan bahwa Tuhan Allah kita akan campur tangan dalam setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kita, sehingga Yehovah Jireh bisa menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Masalahnya, apakah benar semua ini kita lakukan dengan benar? Yang pertama adalah memprioritaskan kehidupannya untuk tetap menyembah Tuhan. Benarkah prioritas kita adalah menyembah Tuhan? Yang kedua, apakah kita benar melaksanakan kehidupan kita untuk tetap taat, menjalankan perintah Tuhan? Yang ketiga, apakah kita benar memantapkan hidup kita
untuk tetap percaya akan kuasa Tuhan. Kita lihat yang pertama, memprioritaskan kehidupannya untuk tetap menyembah Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, singkat cerita Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 adalah bicara tentang perjalanan Ishak, Abraham dan bujangnya untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah. Kenapa Abraham menjalankan ketaatannya kepada Tuhan untuk menyerahkan, mempersembahkan Ishak? Karena Tuhan meminta supaya Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini singkat cerita dari Kejadian 22. Namun dari perjalanan apa yang menjadi cerita ini, kita bisa merenungkan bersama-sama. Secara khusus di dalam ayat yang kelima, di dalam perjalanan sampai pada titik di bawah bukit, kita melihat Abraham mengatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ke atas gunung. Kami akan sembahyang di atas gunung itu, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Amat sangat jelas sekali bahwa apa yang akan dilakukan oleh Abraham bersama dengan Ishak adalah pergi ke atas gunung untuk menyembah Tuhan. Jelas ya. Ini sesuatu visi misi yang sangat jelas yang Tuhan sampaikan. Visinya adalah kamu membawa Ishak menyembahku, mempersembahkan sesuatu kepadaku. Ishak harus kau persembahkan. Tetapi sangat menarik ketika ada kata-kata tinggallah kamu di sini, hei kedua bujangku. Lalu dikatakan kami akan sembahyang, kamu tinggal, kami pergi, kami sembahyang. Lalu Abraham mengatakan kami kembali kepadamu. Siapa yang kembali kepadamu? Siapakah yang akan kembali kepada dua bujangnya ini? Apakah hanya Abraham? Pasti tidak. Kata kami jamak. Berarti Abraham dan Ishak. Padahal Abraham tahu siapa yang dipersembahkan. Ishak. Seharusnya dia mengatakan aku akan datang kembali. Tetapi di sini kami. Ini melambangkan satu hal yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Kita menyadari bersama-sama ketika fokus kita, prioritas kita adalah kehidupan kita tetap menyembah Tuhan. Sebuah tujuan kembali. Ketika kemarin firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Noto Sumarto bicara tentang bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara. Lebih banyak di surga daripada di dunia. Paling banter kita 70 tahun, 80 tahun. 100 tahun sudah sedikit loyo ya, apalagi sampai ke 150 kalau bisa. Tetapi paling banter 70 sampai 80, tetapi di surga sana ataupun di neraka sana, berapa lama kita akan di sana? Selama-lamanya. Artinya bahwa kita ada di dunia ini, kita sedang berlatih untuk bagaimana kita mewujudkan penyembahan kita kepada Allah. Di surga nanti penginjilan akan berhenti. Tidak ada lagi pertobatan-pertobatan yang ada di sana. Yang ada di sana adalah kita menyembah kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Sebuah puji-pujian dari malaikat-malaikatnya, dari orang-orang kudus yang ada di sana. Sebuah penyembahan yang akan terus-menerus berlangsung. Sehingga inilah yang sesungguhnya ingin Tuhan katakan. Kenapa Tuhan mengatakan tujuan Abraham adalah penyembahan, dan penyembahan itu membutuhkan sebuah prioritas, membutuhkan sebuah tindakan, sebuah penghormatan kita kepada Allah adalah memprioritaskan bagaimana hubungan kita dengan Allah di dalam pujian penghormatan kita, penyembahan kita kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh Abraham bersama dengan keluarganya. Sehingga ketika Tuhan mengatakan kamu harus pergi ke gunung ini, kamu harus sembahyang di sana, kamu harus mempersembahkan Ishak, maka itulah yang dilakukan oleh Abraham. Kenapa? Karena itu adalah tujuan. Tujuan adalah bagaimana dia memprioritaskan di dalam penyembahan. Kata sembahyang atau worship atau proskuneo
itu adalah sebuah kerinduan. Kerinduan yang sangat dalam untuk memberikan dirinya kepada Allah. Jadi ketika kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita bersama-sama rindu dan ingin bahwa Yehova Jireh itu bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita menyadari bersama-sama bahwa Yehova Jireh itu bisa terjadi dan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan Abraham, itu semua karena tujuan utamanya adalah sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk menyembah Allah. Sehingga kalau saudara dan saya, mungkin dengan kesibukan-kesibukan kita sebagai karyawan, dengan kesibukan-kesibukan kita di tengah-tengah keluarga kita, apakah prioritas utama kita adalah memuliakan Tuhan? Bersyukur jikalau saudara masih punya kesempatan itu, tetapi kembali bukan hanya sekedar kesempatan, tetapi sebuah kerinduan. Kerinduan untuk datang. Kerinduan untuk memberikan yang terbaik. Tuhan ingin hidup saudara. Tuhan ingin waktu saudara. Tuhan ingin talenta saudara, saudara memberikan kepada Tuhan. Karena disitulah kita sedang dilatih di saat kita nanti akan ada di surga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan kerinduan yang sangat dalam untuk memberikan dirinya kepada Allah, maka kata-kata dikatakan, kami kembali kepadamu, will come back to you. Will come back to you, sebuah penegasan, kalimat penegasan bahwa ini adalah seperti sebuah kemenangan dari medan pertempuran. Ketika mereka sedang bertempur di tengah-tengah pertempuran yang ada, mereka mengatakan kepada keluarganya, aku akan kembali. Sebuah konsep pertempuran dalam sebuah kemenangan. Sebuah penegasan bahwa prioritas hidupnya akan melahirkan perbuatan besar Allah yang terjadi. Makanya ada satu lagu ya, yang terutama di dalam hidup ini. Apa saudara? Meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus. Kalau itu adalah kerinduan saudara yang sangat dalam, tidak ada motivasi yang lain. Tuhan menyediakan. Kenapa banyak orang bergumul? Tuhan belum menyediakan. Mungkin salah satu apa yang dikatakan Tuhan ini belum kita lakukan dengan sungguh. Mari prioritaskan penyembahan saudara kepada Allah. Kerinduan yang paling dalam. Kalau hal itu saudara lakukan, sekali lagi Yehova Jireh terjadi. Will come back to you. Kami, bukan saya, Abraham dan Ishak akan kembali. Karena perbuatan ajaib Allah terjadi. Dan akhirnya anak domba ya akhirnya menjadi sarana Tuhan menyediakan. Prinsip yang kedua saudara, kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-12. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Prinsip yang kedua Tuhan menyediakan adalah ketika melaksanakan kehidupannya untuk tetap taat menjalankan perintah Tuhan. Sebuah perintah yang amat sangat sulit. Ketika Abraham berulang kali berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai ke 30 tahun. Baru merasakan mujizat Allah di tengah-tengah istrinya yang sesungguhnya sudah tidak bisa untuk melahirkan. Ishak lahir di dalam masa-masa kemustahilan. Anak satu-satunya. Tuhan meminta
untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Seandainya kalau kita punya anak, kalau Tuhan meminta, persembahkan anak itu kepadaku, saudara mau? Puji Tuhan kalau mau ya. Apalagi kalau Tuhan mengatakan, udahlah anak pertama untuk Tuhan, biar dia menjadi hamba Tuhan. Kalau Pak Marulam gitu mau nggak Pak? Jangan, hamba Tuhan itu nggak bisa punya rumah. Punya rumahnya hanya 1x2. Kalau nanti mau meninggal gitu ya. Ketika anak saya tanya, kamu mau nggak jadi istri pendeta? Enggak. Enggak mau. Tetapi juga ada anak-anak pendeta yang mau. Karena melihat sesuatu yang ada di secara fisik di dunia ini. Apalagi ini anak yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Anak satu-satunya, saudara. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan di sini, hal yang sangat indah dikatakan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Ini semua oleh karena engkau takut akan Allah. Takut ini yavrai, itu dalam bahasa Ibraninya referen ya, sebuah hormat kepada Allah. Ketika dia menghormati Allah, ketertundukan dengan Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melakukan apapun yang diminta. Memberikan yang terbaik. Anak adalah sesuatu yang terbaik yang harus dipersembahkan oleh Abraham kepada Allah. Ketika bicara tentang takut akan Allah, bicara bagaimana seseorang menjadi pelaku firman, kehidupan yang sesuai dengan standarnya Allah. Kalau Allah meminta sesuatu, dia akan mengerjakan, dia akan melakukan. Tetapi ketika kita bicara tentang hormat, bicara tentang obey, bicara tentang ketaatan, di sini harus ada kesediaan untuk mengorbankan segala sesuatu yang diminta oleh Allah tanpa negosiasi apapun. Ini yang sulit, saudara. Tuhan, aku mau menjadi hamba Tuhan kalau engkau bla 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 bla, gitu kan? Tuhan, aku mau melayani engkau, aku mau menjadi WL, aku mau menjadi singer, aku mau aktif kalau engkau bla 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 bla. Kadang-kadang ada bla 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 blanya di belakang. Amin ya. Duniawi kita seperti itu. Tuhan, aku mau seperti ini. Tetapi engkau harus melakukan seperti itu. Tetapi Abraham tidak. Dia kembali dalam ketakutan akan Allah, referen, hormat ini. Dia tanpa alasan, tanpa negosiasi dengan Tuhan. Dia bertindak. Dalam sebuah ketaatan ada sebuah komitmen, sebuah ketegasan, sebuah perjuangan untuk mengerjakan tanpa memandang ada apa di depannya. Bukan apa ada, ya. Apa ada ya di depan itu, ada apa ada gitu. Tetapi dia tidak memandang. Yang ada adalah dia taat. Komitmen. Komitmen membutuhkan perjuangan. Komitmen membutuhkan pikul salib. Komitmen membutuhkan kesediaan untuk berkorban. Walaupun mungkin itu harus dari diri kita. Ketika itu ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saat-saat kritis seperti yang dilakukan oleh Abraham pada saat dia akan mempersembahkan Ishak, Tuhan mengatakan, jangan, aku tahu ketaatanmu, aku tahu ketaatanmu. Dari situlah Yehovah Jireh terjadi. Tetap taat tanpa negosiasi. Saudara berani seperti itu? Tuhan akan menyediakan. Tidak perlu memandang yang lain dan yang lainnya. Ketaatan secara mutlak. Yang ketiga, saudara, kita akan melihat di dalam ayat 8 dan ayat 14, dikatakan saat Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu ayat yang ke-14 tadi dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Sangat amat jelas sekali bagaimana ketika Abraham memantapkan kehidupannya untuk tetap percaya akan kuasa Tuhan, maka segala sesuatunya terjadi. Kembali, tadi bicara, will come back to you, kami akan kembali kepada kamu. Abraham mengatakan, tetapi bagian ayat yang ke-8 ketika akhirnya anaknya berkata, mana persembahan korban yang akan dikorbankan? Sebuah keyakinan akan kuasa. Akhirnya Abraham mengatakan, Allah yang akan menyediakan. Sangat-sangat indah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika anaknya berkata, mana bapak, mana ayah, mana papa yang mau dipersembahkan? Nanti Tuhan yang akan menyediakan. Sehingga pada titik akhir ayat 14, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana di atas gunung akan disediakan? Apa maknanya Yehovah Jireh, saudara sekalian? Dalam bahasa Inggrisnya adalah God sees. Allah memperlihatkan. Allah memperlihatkan diri. Allah menampakkan diri. Ketika Allah memperlihatkan, Allah melihat, Allah menampakkan, kemudian Allah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Abraham. Allah menyediakan. Hara'ah. Allah melihat. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara dan saya pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Abraham ketika Tuhan melihat Abraham. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ada sesuatu yang dilihat di dalam diri Abraham. Ketika saudara dan saya ingin Tuhan menyediakan dalam kehidupan saudara, Tuhan melihat pribadi saudara. Dan ketika Tuhan melihat pribadi saudara, Tuhan akan menampakkan diri kepada saudara dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi saudara, kenapa Tuhan menyediakan? Tuhan melihat iman Abraham. Tuhan melihat hormatnya Abraham. Tuhan melihat ketaatannya Abraham. Tuhan melihat kesetiaannya Abraham. Tuhan melihat apa yang dilakukan di dalam diri Abraham adalah berkenan, benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaibnya di dalam diri Abraham, sehingga Tuhan menyediakan. Apakah saudara mau Yehovah Jireh terjadi? Kalau kita mau, apa yang dilihat oleh Tuhan di dalam diri saudara? Apakah Tuhan melihat kasih saudara? Apakah Tuhan melihat iman saudara? Apakah Tuhan melihat ketaatan saudara? Apakah Tuhan melihat iman yang teruji dari hidup saudara? Apakah Tuhan melihat saudara memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan? Apakah Tuhan melihat apa yang saudara lakukan adalah benar, berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Yehovah Jireh akan terjadi. Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu sudah cukup bagi Abraham untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena Allah melihat apa yang dilakukan Abraham. Dengan kata lain, saudara dan saya ketika melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu sudah cukup bagi saudara dan saya untuk mendapatkan pertolongan Allah. Karena Allah melihat apa yang saudara lakukan. Pertanyaannya, benarkah yang saudara lakukan itu sesuatu yang benar? Dengan kembali motivasi yang benar. Dari hati nurani yang paling dalam. Melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Bukan karena hal apapun.
tetapi karena kami memang mau melakukan yang baik. Itulah sebabnya saudara, menjadi perenungan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Yehova Jireh terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin melihat penyembahanmu yang benar. Next. Tuhan ingin melihat ketaatanmu. Tuhan ingin melihat kesetiaanmu terhadap perintah yang diberikan. Tuhan ingin melihat imanmu yang tidak pernah luntur dengan kondisi apapun. Tuhan ingin melihat bukti kasih-Mu dengan pengorbanan yang tinggi untuk kemuliaan-Nya. Apakah kita semua mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Respon kita menentukan Yehova Jireh terjadi. Asal Tuhan melihat dirimu berkenan, pasti Tuhan menyediakan. Biar itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari bersama-sama perlihatkan dirimu kepada Tuhan. Hal-hal yang berkenan, Yehova Jireh akan terjadi. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian respon kita tiap hari, tiap jam. Aku dibimbingnya. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku, sesuai dengan anugerah Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejar, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Tiap hari tolong aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar ku selalu kan beriman dan berpaut pada firman-Mu. Tuhan tolong saat ku sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari, tiap jam kurnia,
sampai masuk surgamu. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, jika Engkau melihat kami tidak berkenan, ampuni kami. Ketika seringkali kami meminta kepadamu, ternyata Engkau masih belum berkenan untuk menyatakan apa yang menjadi permohonan kami. Tetapi hari ini kami boleh diingatkan melalui pengalaman Abraham, Ishak dan kedua bujangnya. Engkau menyediakan Yehova Jireh terjadi. Karena dia melihat kehidupan Abraham. Penyembahan yang benar, ketaatan kesetiaannya kepada perintahmu. Tanpa negosiasi apapun. Karena engkau melihat iman Abraham yang tidak pernah luntur. Karena engkau melihat kasih Abraham yang rela mengorbankan dalam pengorbanan yang tinggi anaknya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Engkau, Allah Yehova Jireh, menyatakannya. Dan biar itu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama keteladanan daripada Abraham. Supaya kami boleh dapat menikmati Yehova Jireh terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan, kesanggupan bagi kami. Supaya ketika Engkau melihat kami, Engkau melihat sesuatu yang benar yang ada di dalam diri kami. Sehingga kami boleh mendapatkan Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Di atas gunung ini akan disediakan. Di mana Engkau menempatkan kami ketika kami melakukan hal yang benar dan Engkau melihat hal itu dalam kehidupan kami Tuhan. Akan disediakan oleh-Mu. Biar itu boleh menjadi kekuatan kami. Terima kasih. Apapun pergumulan kami. Bangsa kami Engkau memberkati. Dari Sabang sampai Merauke diberikan keamanan, kenyamanan. COVID-19 yang terjadi, kiranya dampak itu boleh dapat berangsur-angsur dipulihkan. Vaksin yang masih berjalan, Tuhan menolong dari Sabang sampai Merauke. Pertolongan Tuhan terjadi bagi bangsa kami, supaya mereka juga terus tetap dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Di tengah-tengah kemungkinan gelombang ketiga, mohon perlindungan-Mu bagi bangsa kami. Bagi Bapak Jokowi bersama dengan aparat yang terkait di dalamnya. Pemerintahan kami yang ada di tempat ini, yang ada di Cisarua, yang ada di Bogor, yang ada di Cianjur, di Jawa Barat. Tuhan berkenan menyatakan berkat. Hari ini ketika gereja-gereja mengadakan ibadah offline online, Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya tangan Tuhan yang tidak kurang panjang menyatakan melalui pesan firman Tuhan, setiap umat Tuhan akan semakin kuat diteguhkan di dalam panggilan hidupnya. Bahwa Engkau memberkati ketika kami melakukan apa yang Engkau perintahkan. Taman Safari Indonesia Tuhan berkati. Engkau cukupkan, Engkau sediakan apa menjadi kebutuhan. Engkau berkati pimpinan-pimpinan yang teratas sampai kepada karyawan. Semuanya Tuhan yang akan memberkati. Ketika kami bekerja hari ini, kami boleh bekerja dengan baik. Dalam pekerjaan kami memuliakan Tuhan. Ketika kami ada di dalam rumah tangga kami juga boleh menjadi keluarga yang baik, yang memuliakan Tuhan. Menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Apapun pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah memuliakan nama-Mu. Tuhan menyediakan. Safari Park Baptist Fellowship Tuhan juga memberkati. Dengan berbagai aktivitas yang ada, ketika sore nanti ada Bible study, Tuhan juga memberkati kami. Supaya kami mampu untuk semakin bertumbuh iman kami. Terima kasih Tuhan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang lemah fisik Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya. Kami ingat Bapak David Widyatama, sekjen kami. Tuhan pulihkan yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri. Pak Tony, Tuhan yang akan memulihkan kondisi dan keadaannya. Kami serahkan, bahkan kami mungkin yang ada di tempat ini, bahkan sahabat-sahabat kami yang lain yang belum sempat beribadah, Tuhan memberkati dengan berbagai pergumulan kami. Terima kasih Tuhan.
kami pada akhirnya menyerahkan ketika kami memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Kami boleh memberikan dengan rela, dengan ketulusan hati. Sehingga Engkau akan memberkati kami, menjauhkan dari segala belalang-belalang pelahap. Tetapi memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Akhirnya kami pulang. Kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan memohon berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saudara diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran